Ini Bapak Ibu, Bu Wardah sudah banyak cerita tentang buku bacaan, tentang buku sih yang seperti apa sih yang cocok buat anak kita di rumah dan di sekolah. Bapak Ibu, sebenarnya seperti yang sudah disampaikan tadi, yang mengetahui seberapa paskah buku bacaan anak-anak kita adalah kita guru di sekolah dan di rumah. Ya, seberapa kemampuan anak, kemudian seberapa jauh teknik membaca dan keterampilan mereka membaca, itu adalah kita yang mengetahuinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kali ini di sesi ketiga ini saya akan memperkenalkan salah satu platform, ya, salah satu platform dari salah satu perusahaan yang namanya dari Room to Read, di mana Bapak Ibu bisa meminjam buku, bisa memanfaatkan platform ini untuk membaca buku, walaupun di situ juga ada disediakan video-video, di mana Bapak Ibu bisa menggunakan platform ini secara gratis, ya, secara gratis, dan dapat Bapak Ibu akses nantinya ketika Bapak Ibu sudah membuat akunnya, Bapak Ibu bisa mengakses buku-buku bacaan di dalamnya, walaupun tanpa menggunakan jaringan internet, Bapak Ibu. Artinya ini praktis sekali, Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah ada gadget, sudah ada laptop. Ketika Bapak Ibu sudah bisa mengaksesnya, maka sekali Bapak Ibu akses, kemudian Bapak Ibu pinjam bukunya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan buku bacaan yang ada di dalamnya, walaupun tanpa melalui koneksi internet. Ya, bagaimana caranya? Berikut di sesi ketiga ini saya akan memperkenalkannya. Oke, bagaimana literasi cloud digunakan? Jadi Bapak Ibu, literasi cloud ini digunakan di pelatihan-pelatihan di sekolah. Kebetulan untuk saat ini kami dari PSF juga sudah melakukan banyak kerjasama di Indonesia dan luar negeri, terutama salah satunya dengan Room to Read untuk kegiatan literasi kita. Mudah-mudahan nanti ini bisa terus berkembang, terutama di Kabupaten Tebo. Alhamdulillah mulai ada pembicaraan menunjukkannya. Selama pendampingan, nah jadi kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit, sudah bahas di grup bahwa ada syarat di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat dengan 32 jam pelajaran. Jadi Bapak Ibu untuk mendapatkan 32 jam pelajaran, Bapak Ibu akan kita berikan tugas dalam pemanfaatan aplikasi atau platform Room to Read ini, di mana nanti kami akan bantu mendampingi Bapak Ibu untuk membuatnya lagi, menyelesaikan tugas-tugas Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Nah, di sekolah, jadi Bapak Ibu juga bisa untuk di sekolah dan di rumah saya gabungkan kalian. Jadi Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan aplikasi ini melalui handphone Bapak Ibu di sekolah maupun di rumah. Seperti yang saya sampaikan tadi, apabila Bapak Ibu sudah memiliki akunnya dan sudah meminjam buku di Room to Read ini, Bapak Ibu bisa mengakses tanpa jaringan Bapak Ibu. Itu yang luar biasa. Oke, membangun kebiasaan membaca anak-anak. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini dan juga aplikasi Room to Read ini, platform Bapak Ibu ya, kita bisa memulai untuk membiasakan anak-anak kita untuk membaca. Oke, next, Bu Wardah. Oke, apa itu literasi cloud? Nah, di sini ada alamat webnya www.literacicloud.org. Yaitu pelantar daring di mana siapapun dapat menemukan sumber-sumber untuk membantu mereka mengembangkan buku cerita yang berkualitas untuk dibaca semua anak. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mengembangkan buku cerita untuk anak-anak kita. Itu ada juga fasilitasnya. Kemudian untuk mengembangkan lingkungan positif yang memotivasi anak untuk membaca. Nah, jadi dengan kami berharap kebiasaan anak-anak kita dengan gadget, terutama ya Bapak Ibu, kalau laptop saya rasa kurang, tapi kalau gadget atau HP selama ini kita digunakan anak-anak kita untuk main game atau menonton YouTube. Ya, mudah-mudahan kalau nonton YouTube-nya yang bermanfaat juga berkaitan literasi. Nah, mudah-mudahan dengan platform ini Bapak Ibu kita bisa membiasakan kebiasaan-kebiasaan
positif untuk membaca melalui platform kami di Literasi Club ini, sehingga kebiasaan membaca yang positif untuk anak-anak kita sesuai dengan jenjangnya itu dapat terlaksana. Kemudian menggunakan buku-buku dan video-video yang menumbuhkan kesenangan membaca untuk semua anak. Ini juga sudah terdapat, sudah di platform kita, sudah lengkap Bapak Ibu, bisa dipinjam dan di-download untuk videonya. Kemudian kebersamaan bersama orang tua dan yang lainnya untuk meningkatkan kemampuan membaca bagi semua anak. Oke Bapak Ibu, untuk poin ini saya ingin bercerita sedikit bercerita saja Bapak Ibu. Karena kebiasaan kita ketika kita sibuk, itu biasanya kita sibuk dengan pekerjaan, baik itu dengan laptop dan HP. Seringkali kita lupa dengan apa yang dikerjakan anak-anak kita. Itu sebabnya terkadang oke lah, daripada mengganggu, akhirnya kita berikan smartphone untuk anak kita, kemudian lengkapi dengan kuotanya, apa yang mereka kerjakan kita tidak tahu sama sekali. Nah, mudah-mudahan dengan nantinya setelah kita perkenalkan platform Room to Read ini, kita bisa mengajak anak-anak kita, ya. Berarti yang namanya mengajak berarti kita mendampingi Bapak Ibu ya. Bukan hanya mendaftarkan atas nama anak kita, tapi juga kita mendaftar untuk atas nama kita. Jadi kita juga mencontohkan ini loh. Bapak Ibu bisa mengajak membaca bersama melalui Room to Read ini, atau nantinya Bapak Ibu bisa menceritakan kepada anak Bapak Ibu yang memang kondisinya belum bisa membaca dengan menggunakan HP Bapak Ibu ya, melalui platform Room to Read ini, sehingga kebiasaan kecil kita untuk mengajak anak-anak kita untuk melakukan literasi bisa kita mulai dari usia dini Bapak Ibu. Oke, next Bu Warga. Oke. Ya Bu. Ini buku-bukunya. Anda dapat mencari buku-buku berdasarkan tema, tingkat kemampuan membaca dan popularitas. Nah, ini yang dibahas tadi. Bu Warda juga sudah menerangkan di sebelumnya bahwa yang tahu anak kita itu memiliki kemampuan dan keterampilan membaca di tingkat yang mana, itu adalah Bapak Ibu sendiri tentunya. Nah, pada platform ini kami sudah menyediakan tingkatan-tingkatan atau level ya, yang sesuai dengan usia dan keterampilan membaca anak-anak tentunya. Menambah buku ke favorit Anda, membagikan ke teman, dan menyimpan untuk digunakan secara luring. Nah ini tadi. Jadi ketika Bapak Ibu mendaftar, membuat akun di Room to Read, Bapak Ibu bisa menyimpan buku-buku yang memang menjadi buku bacaan favorit Bapak Ibu nantinya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membagi ke teman-teman Bapak Ibu yang belum tergabung di Room to Read, terutama di Literasi Club. Bapak Ibu juga bisa menyimpannya atau meminjam, bahasa yang keren untuk perpustakaan itu kan meminjam. Bapak Ibu bisa meminjam buku-buku di Room to Read untuk Bapak Ibu gunakan secara luring. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Biasanya platform itu digunakan secara daring dan pemanfaatannya juga secara daring. Nah, di platform Room to Read ini Bapak Ibu bisa menggunakannya secara luring. Oke, next Bu Warda. Nah, selain buku juga ada video-video belajar bagaimana cara untuk melakukan kegiatan membaca menyenangkan bersama anak-anak. Jadi Bapak Ibu bisa belajar sekalian bagaimana cara mereka di luar sana menggunakan metode-metode membaca yang menyenangkan dengan menggunakan banyak buku juga sudah terdapat di situ di Room to Read. Jadi Bapak Ibu bisa belajar bagaimana mengekspresikan yang membaca dengan baik. Kemudian mengembangkan dan meningkatkan keterampilan khusus dalam kegiatan membaca. Ini juga lengkap. Jadi Bapak Ibu bisa banyak belajar dari video-video yang ada di Room to Read-nya. Dan juga mengundah videonya. Jadi Bapak Ibu selain Bapak Ibu bisa menontonnya, video-video yang ada di dalam, Bapak Ibu juga bisa mengundah atau mendownload untuk bahasa. Oke, next, keluarga.
membuat daftar buku bacaan untuk membantu Anda lebih mudah menemukan buku yang Anda pilih untuk beragam tujuan. Jadi karena ini ada banyak buku, Bapak Ibu bisa cek, cross-check, kemudian membagi beberapa draft judul-judul bacaan sehingga Bapak Ibu bisa menggunakannya di posisi di tujuan-tujuan tertentu. Lanjut, next, Bu Arda. Sumber-sumber. Nah, ini juga sama, jadi Bapak Ibu bisa mencari sumber-sumber bacaan yang lainnya di pustaka. Ya. Next, Bu Arda. Nah, ya, lanjut. Oke. Bagaimana dapat mengakses Plantar? Nah, ini bahasanya nanti. Plantar itu apa nanti ya, Bapak Ibu? Jadi, dalam penggunaannya, dalam pemanfaatan platform ini, tentu harus ada penggunanya. Next. Ya, dibutuhkan pengguna. Untuk itu juga ada perangkatnya Bapak Ibu bisa gunakan komputer, laptop, handphone ataupun tablet yang bisa terkoneksi ke internet di awal ya Bapak Ibu. Di awal karena Bapak Ibu harus membuat akun dan meminjamnya, jadi Bapak Ibu harus memastikan seluruh perangkatnya itu menggunakan dapat mengakses internet. Nah ini adalah Pramban. Nah, di atas tadi ada Plantar, di bawah ada Pramban. Prambannya Bapak Ibu bisa menggunakan Chrome, Mozilla, Internet Explorer, Opera Mini, UC Web, dan lain sebagainya. Selanjutnya tentu internet. Nah, kalau Bapak Ibu tadi mendengar saya bilang hebatnya di Plantar di platform Blippa, Bapak Ibu bisa menggunakan luring, secara luring. Tentu Bapak Ibu bertanya, loh, kenapa harus ada internet? Jadi Bapak Ibu tetap harus menggunakan jaringan internet di awal Bapak Ibu sebagai akses agar Bapak Ibu terdaftar sebagai pengguna dari platform Next. Nah, ini dia pelantarnya. Jadi pelantar itu sama dengan platform room tourism-nya, ya. Jadi ketika Bapak Ibu ingin masuk ke room tourism, tentu Bapak Ibu perlu jaringan yang bisa Bapak Ibu akses melalui Google Chrome dan lain sebagainya. Perangkat yang bisa Bapak Ibu gunakan, yang biasa Bapak Ibu gunakan melalui gadget, laptop, dan juga komputer yang biasa Bapak Ibu gunakan. Ya, jadi ini adalah urutan. Ya, next, Bu Arda. Oke, berikutnya ada istilah internet Indonesia. Kita orang Indonesia, kita harus cinta dengan bahasa Indonesia. Di bulan bahasa, di bulan Oktober ini, mari kita memperkenalkan istilah-istilah Indonesia yang selama ini ternyata terlewatkan mungkin ya, atau terlupakan oleh kita sebagai orang Indonesia. Yang pertama ada pelantar. Apa itu pelantar? Pelantar itu platform. Ya, pelantar itu sama dengan platform. Kemudian ada surat atau surat elektronik. Nah, kita lebih mengenal, ternyata kita lebih mengenal dengan istilah email, ya. Seringkali saya mencoba menggunakan bahasa sural kepada anak didik saya. Mereka sering tanya, Pak, sural itu apa ya? Ternyata ini adalah bahasa kita yang tepat itu adalah sural atau surat elektronik, atau lebih familiarnya itu email, ya. Kemudian ada peramban atau browser, ya. Peramban juga sepertinya banyak yang kurang memahaminya. Kemudian ada halaman itu sama dengan halaman. Kemudian ada beranda itu ada halaman utama, atau mungkin sebagian di pertemuan sebelumnya saya sempat di cross check dengan teman, Pak, halaman utama itu sama nggak dengan menu ya? Menurut saya menu itu bagian yang bisa kita pilih, tapi kalau beranda itu bagian depan. Kemudian ada daring, dalam jaringan atau online, ini tidak asing karena kita sedang mengalami pandemik, kita menggunakan sistem daring rata-rata dari pekerjaan kita. Kemudian luring, luar jaringan atau offline. Kemudian ada undah atau download, ya. Ini adalah istilah-istilah
istilah Indonesia di dalam penggunaan internet. Mari kita mencoba untuk mencintai bahasa kita di bulan Oktober ini, bulan bahasa Bapak Ibu ya. Semoga kita adalah bagian masyarakat Indonesia yang cinta akan bahasa. Oke, next. Warna. Membuat akun. Oke, Bapak Ibu. Pada pertemuan ini, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak membuat akun literasi cloud atau room to read. Ya, Room to read tadi. Namun saya ingatkan bagi Bapak Ibu, karena mungkin akses internet kita di masing-masing tempat kita berbeda-beda, mungkin Bapak Ibu ada yang kesulitan dan lain sebagainya. Jangan takut Bapak Ibu. Nanti bagi Bapak Ibu yang tertinggal, dengan langkah-langkahnya Bapak Ibu, nanti kami akan melakukan pendampingan lagi di grup WhatsApp-nya, sehingga Bapak Ibu tetap bisa mengerjakan tugas untuk membuat akun room to read ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung, nanti bisa chat di nomor WA saya untuk saya gabungkan ke grup di grupnya, sehingga Bapak Ibu tetap tidak tertinggal dengan kegiatan-kegiatan kita. Nah, Bapak Ibu silakan buka Pramban ya, Pramban Bapak Ibu, kemudian ketik halaman webnya www.literacicloud.org. Tampilannya ada dua Bapak Ibu, di sebelah kiri Bapak Ibu itu tampilan di handphone, dan di sebelah kanan Bapak Ibu itu tampilan di laptop. Setelah Bapak Ibu ketik halaman webnya, Bapak Ibu klik buka di konsol Bapak Ibu atau tekan enter di laptop Bapak Ibu. Next. Okay. Nah, ketika di tampilan Bapak Ibu muncul sudah masuk ke literasi cloud, Bapak Ibu perhatikan bahasa yang ada di dalamnya, apakah berbahasa Inggris atau sudah berbahasa Indonesia. Jika di dalam platformnya itu masih berbahasa Inggris, maka Bapak Ibu scroll di bagian bawah hingga pada bagian paling bawah itu nanti akan ada English USA ya. Bapak Ibu klik pada bagian panahnya, kemudian pilih Indonesia. Itu cara menggantinya. Next. Nah, ini dia. Di huruf P-nya Bapak Ibu klik, kemudian ganti dengan bahasa Indonesia dengan klik pada lingkaran yang ada di samping kanan dari tulisan bahasa Indonesia. Kemudian geser kembali ke atas. Oke Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama membuat akun di ponsel ya. Di awal kami akan berikan contoh untuk ponsel ya. Perhatikan pada bagian kanan atas, di bagian kanan atas ponsel itu ada garis 3. Itu adalah menu utamanya, atau mungkin saya dan Bu Wardah lebih familiar dengan istilah kue lapis ya. Ini agar kita kata orang kalau kita mengenal sesuatu dengan istilah-istilah yang mudah kita kenal itu mempermudah. Jadi kita gunakan istilah menu utama itu dengan istilah kue lapis, yaitu tanda garis 3 di bagian kanan atas pada ponsel Bapak Ibu. Next. Next Bapak Ibu. Pak Susanto, ya. Ya, di kolom chat ada beberapa yang mengungkapkan ada yang kesulitan mengakses dikarenakan sinyal yang buruk, dan juga ada yang kebingungan. Bagi Bapak Ibu yang kebingungan dan persoalan teknis maupun non teknis, jangan khawatir, nanti akan ada pendampingan selanjutnya ya Pak ya, spesifik untuk
bagaimana membuat akun ini, dan mungkin nanti rekamannya juga kita akan bagikan di grup sehingga Bapak Ibu bisa lihat ulang bagaimana step-step pembuatan akun ini. Tapi kami mohon bagi yang dapat mengikuti agar dapat langsung mengikuti bersama kami agar lebih mudah gitu. Jadi nanti di grup sisanya adalah akan hanya tanya jawab saja gitu, bersama Bapak. Oke, silakan. Sekali lagi Bapak Ibu ya, jadi Bapak Ibu jangan khawatir dengan jaringan dan lain sebagainya apabila Bapak Ibu tidak bisa mengikuti dengan baik karena jaringan dan lain-lain. Bapak Ibu bisa mengikutinya. Nanti kami akan bagikan set langkah-langkah untuk pembuatannya di grup WA ya, di grup WA. Bagi Bapak Ibu yang belum masuk di grup WA kita, silakan Bapak Ibu WA saja nomor saya di kolom chat, sudah saya ketikkan nomor WA saya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, jika di kolom di Bapak Ibu menggunakan ponsel, Bapak Ibu bisa klik menu utamanya, kemudian daftar ya. Kalau di laptop itu ada menunya langsung tertuliskan di situ tulisannya daftar. Oke, next. Oke, tampilannya akan berubah Bapak Ibu. Bapak Ibu di ponsel Bapak Ibu nanti akan muncul seperti gambar yang warna biru langit ya. Bapak Ibu bisa klik daftar, kemudian akan muncul laman datanya. Di sana Bapak Ibu bisa memasukkan nama belakang, alamat curel ya, itu ya. Kemudian konfirmasi alamat curel itu Bapak Ibu tulis ulang alamat curel Bapak Ibu atau alamat email Bapak Ibu. Kemudian sandi, ya sandinya, kemudian next, sandinya juga Bapak Ibu konfirmasi juga. Oke, next, ini yang dibahas tadi bahwa Bapak Ibu juga harus menuliskan alamat curel 2 kali sebagai konfirmasi dan juga sandinya 2 kali. Next. Kemudian Bapak Ibu klik tanda V-nya ya. Di situ ada pilihan Bapak Ibu. Guru, pelatih, orang tua, pengarang, ilustrator, penerbit. Jadi ini yang kita bahas tadi bahwa di Restorit ini Bapak Ibu bisa mengembangkan diri dengan menjadi pengarang ataupun ilustrator. Namun pada kegiatan ini kami berharap Bapak Ibu memilih untuk menu yang guru ya Bapak Ibu. Oke, next Bu Wardah. Oke, setelah Bapak Ibu pastikan isian Bapak Ibu semuanya sudah benar, maka klik daftar. Di sana akan muncul kembali ke menu utama dengan ada gambar yang kami lingkari merah, Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak usah khawatir dengan tanda tersebut, karena tanda tersebut dalam beberapa detik akan hilang dengan sendirinya. Kemudian save password atau simpan ya. Ketika Bapak Ibu sudah merubah ke bahasa Indonesia, itu di situ akan muncul kata kalimat simpan. Kami menganjurkan Bapak Ibu pilih simpan agar nantinya Bapak Ibu tidak bingung ini passwordnya yang mana, karena saya yakin Bapak Ibu punya banyak akun, passwordnya nanti berbeda, Bapak Ibu lupa dalam penggunaan. Next. Oke, kita masuk ke profil. Untuk membuat profil, Bapak Ibu klik kue lapis atau menu utama tadi, ya, kemudian klik masuk. Next. Ya. Oke, ketika kemudian Bapak Ibu masukkan email yang Bapak Ibu daftarkan atau surel yang Bapak Ibu daftarkan, biasanya Bapak Ibu jika Bapak Ibu menyimpannya, ya memanfaatkan fasilitas simpan tadi, itu secara otomatis surel dan password Bapak Ibu sudah muncul. Jadi Bapak Ibu tinggal klik
masuk. Nah, akan muncul pemberitahuan juga sekitar 2 detik itu akan hilang sendiri. Lagi jangan bingung dengan kotak dialog yang sebentar itu yang warna hijau itu, karena dia akan hilang dengan sendirinya. Next. Oke, next. Oke, jika Bapak Ibu menggunakan ponsel, Bapak Ibu klik kue lapisnya untuk membuktikan back Bu Wardah, bukan kayaknya. Oke, Bapak Ibu, untuk memastikan Bapak Ibu benarkah Bapak Ibu sudah masuk ke akun Bapak Ibu atau belum, Bapak Ibu bisa melihat di profil Bapak Ibu apakah sudah ada fitur untuk literasi club yang ditandain tanda merah seperti pada layar Bapak Ibu. Oke, next. Keluar deh. Nah, ini ketika Bapak Ibu menggunakan laptop, ya. Oke, next. Next saja, Bapak Ibu. Keluar deh. Oke, next. Nah, untuk penggunaan ponsel di beranda Bapak Ibu klik lagi kue lapis, kemudian cek profil Bapak Ibu. Di sini kebetulan teacher Bu ya, apanya guru sama. Next. Oke, nah Bapak Ibu harus pastikan terlebih dahulu ya. Sekali lagi setiap Bapak Ibu masuk, Bapak Ibu cek apakah profil Bapak Ibu sudah muncul atau belum. Ketika sudah, pilih khusus seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sana ada jenjang. Jadi kalau Bapak Ibu masih menemukan tertulis level, berarti Bapak Ibu masih menggunakan bahasa Inggris ya. Pastikan Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia, kemudian perhatikan di sana ada jenjang. Jenjang itu jadi di sini keuntungannya Bapak Ibu bisa melihat seberapa kemampuan anak Bapak Ibu dalam membaca. Bapak Ibu bisa bercerita sesuai dengan level kemampuan anak Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu bisa roll untuk memilih buku yang ada di room to read. Next buat. Ya. Untuk layar geser ke bawah ya. Nah, di sana banyak sekali Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu belum menemukannya, masih ada pilihan lain, Bapak Ibu buka yang lainnya lagi sampai di Bapak Ibu menemukan buku apa yang ingin Bapak Ibu baca. Ketika sudah ditemukan, klik pada layarnya, nah, dia nanti akan muncul seperti ini. Kemudian untuk membacanya Bapak Ibu bisa klik tanda panah ke kanan atau ke kiri untuk next atau back ke halaman buku cerita Bapak Ibu. Jika ingin keluar, Bapak Ibu bisa pilih tanda X atau silang pause pada layar. Oke, next. Oke, simpan buku secara luring. Jadi Bapak Ibu hanya akan dapat memanfaatkan room to read secara luring apabila Bapak Ibu menyimpan buku secara luring atau meminjamnya. Bahasa kami tadi meminjam buku di room to read. Nah, caranya, oke, next. Nah, untuk menyimpannya, Bapak Ibu pilih dulu bukunya, kemudian pada menunya itu ada klik simpan luring. Setelah Bapak Ibu klik simpan luring, Bapak Ibu cek lagi ke perpustakaan Bapak Ibu dengan cara pilih lagi.
Pak Susanto, Bapak Ibu apakah bisa mendengar suara Pak Susanto dengan baik? Boleh dituliskan di kolom chat. Apakah internet saya yang ini atau Pak Susanto ya? Boleh dituliskan bisa mendengar suara saya atau tidak, atau Pak Susanto yang hilang. Oke. Halo Pak Susanto. Kalau Bapak Ibu boleh tolong konfirmasinya. Oh, oke, suara Pak Susanto yang hilang. Oke, saya coba bantu. Saya akan lanjutkan ya. Jadi, tadi Pak Susanto sudah bilang bahwa kita bisa melakukan simpan luring. Artinya apa? Jadi, kalau Bapak Ibu punya buku di literasi cloud, bukunya kan udah ada sesuai jenjangnya. Bapak Ibu bisa pilih, kita juga sesuaikan dengan tema subtema. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu, misalkan internetnya tidak selalu stabil, di kelas Bapak Ibu misalkan sinyalnya buruk gitu ya, tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Setelah Bapak Ibu menyimpan luring, buku yang disimpan oleh Bapak Ibu itu bisa dibuka saat Bapak Ibu internetnya nggak ada gitu. Jadi tujuannya adalah kita akan menyediakan akses yang juga serupa bagi Bapak Ibu maupun ada yang sinyalnya kurang bagus gitu. Nanti bisa dipraktekkan ya, disimpan luring. Oke, saya lanjut. Nah, menyimpan luring ini ada maksimalnya. Jadi misalkan gini, dalam satu waktu Bapak Ibu itu hanya bisa maksimal pinjam 5 buku. Misalkan saya minggu ini mau pinjam buku yang jenjang 1, 5 buku yang berbahasa Indonesia. Misalkan temanya tentang kewarganegaraan. Misalkan seperti itu ya. Jadi maksimalnya bisa dipinjam cuma 5. Nah, nanti apabila Bapak Ibu pengen pinjam lagi, artinya harus dikembalikan dulu, baru dipinjam lagi. Nah, di sini selain menyimpan secara luring, Bapak Ibu juga bisa membagikan buku ini kepada orang lain. Pada siapa kira-kira ya? Sorry. Bisa kepada siswa Bapak Ibu, bisa kepada orang tua, atau bisa juga kepada guru yang lain. Nah, apakah yang dibagikan bukunya, misalkan siswa Bapak Ibu harus punya akun di literasi cloud? Tidak harus. Jadi caranya adalah dibuka bukunya seperti tadi, misalkan contoh di sini petak umpet. Dibuka judul, lalu di atasnya membaca cerita, yang berwarna merah ada panah, ada kata bagikan. Silahkan klik bagikan dan pilih. Ada pilihannya, ada Twitter, ada Facebook, ada email, ada lain dan juga ada WhatsApp. Jadi silahkan pilih yang biasa Bapak Ibu gunakan. Bisa di-share ke Facebook juga bisa melalui WhatsApp ke grup maupun pribadi. Oke. Nah, selain buku-buku, tadi kan kita sudah cerita ya, bahwa ada beberapa video juga yang bisa digunakan oleh guru. Nah, videonya apa saja sih? Jadi, beragam. Jadi, caranya adalah, nah, video di sini. Di sini contohnya ada 24, tetapi di masing-masing orang berbeda, tergantung dengan perannya. Misalkan peran guru atau orang tua atau siswa mempengaruhi jumlah buku atau video bahkan ya. Oke, terima kasih. Jadi lalu kemudian Bapak Ibu bisa pilih videonya tentang apa aja. Nah, pada kesempatan dan Bapak Ibu berkenan, saya akan coba mempraktikkan membaca nyaring 1 kali. Nah, di sini juga ada beberapa video tentang Bapak Ibu kan bingung nih, saya belum bisa membaca nyaring, dah jangan khawatir. Di literasi cloud juga ada contoh-contoh bagaimana cara membacakan nyaring. Tuh, 1. Juga ada contoh bagaimana membuat program membaca di sekolah maupun di rumah. Semua videonya lengkap, Bapak Ibu tinggal explore, tonton satu persatu. Jadi Bapak Ibu dapat memperoleh berbagai informasi yang Bapak Ibu butuhkan dan Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk dapat meningkatkan pemahaman maupun kecintaan terhadap membaca. Itu kira-kira. Oke, jika sepanjang saya menjelaskan ada yang kurang jelas, silahkan saja diinterupsi di kolom chat ya. Oke. Nah, di sini dia. Nah,
Sama seperti YouTube, Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah pernah menonton YouTube ya. Nah, cara menontonnya adalah langsung diklik di videonya. Dan apabila Bapak Ibu ingin filter, jadi ada pilihan, karena videonya ada banyak sekali. Untuk mempermudah, bisa juga disesuaikan dengan tema. Misalkan tema di sini sudah disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Misalkan di sini ada kreator buku, ada kegiatan membaca, dan juga ada landasan membaca. Ada banyak jenis video. Kreator buku itu apabila Bapak Ibu berkeinginan untuk menjadi penulis. Nah, mungkin di sini ada yang punya bakat penulis buku cerita anak, bisa diklik video untuk kreator buku, lalu akan muncul beberapa video tentang kreator buku. Misalkan bagaimana cara memilih kata-kata yang bagus untuk menulis buku cerita, bagaimana cara cara memulai menulis buku cerita untuk anak, semacam seperti itu ada videonya di kreator buku. Nah, yang kedua yaitu kegiatan membaca. Kegiatan membaca ini kegiatannya adalah ada yang membaca di rumah, ada yang di sekolah, ada membaca nyaring, dan kegiatan membaca yang lain-lain. Kan di sini kita tadi udah sepakat bahwa cara meningkatkan kebiasaan membaca bagi anak adalah dengan membaca yang menyenangkan. Saya nggak tahu Bu Wardah gimana cara membaca yang menyenangkan. Jangan khawatir, di video ini di Literasi Cloud kita membagikan begitu banyak ragam membaca yang menyenangkan di video kegiatan membaca. Bapak Ibu tinggal buka satu persatu. Nah, pertanyaannya adalah, sulit Bu Wardah? Ya, saya tidak memaksa Bapak Ibu untuk langsung video. Karena pertama, untuk menjadi seperti di video butuh waktu berlatih. Jadi jangan saya tiba-tiba ngeliat videonya langsung desperate gitu ya, langsung patah semangat, saya nggak bisa Bu Wardah gitu. Jangan khawatir nanti orang-orang yang ada di video baru lancar mengikuti setelah bertahun-tahun atau setelah berbulan-bulan atau berminggu. Dan bahkan saya percaya setiap guru, setiap orang tua punya ciri masing-masing yang berbeda-beda, punya khas masing-masing dalam membacakan buku cerita, jadi tidak harus sama. Gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh video kegiatan membaca nyaring. Nah, bisa diklik, misalkan Ibu akan membaca nyaring Bubu Si Ambulan. Ini salah satu video favorit saya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu setelah berhasil masuk ke Literasi Cloud, bisa dibuka salah satu video rekomendasi saya, yaitu membaca nyaring Bubu Si Ambulan. Nah, klik mainkan untuk menonton video, dan satu layar untuk jeda, sama persis seperti di YouTube, tidak ada perbedaan. Gitu. Untuk menonton video yang lebih besar, ada klik di bagian pojok kanan, ada kotak berempat, diklik, lalu layarnya akan besar sama seperti di YouTube. Gitu. Kalau udah selesai nontonnya, diklik di pojok kanan atas di tanda X, bisa langsung diklik, langsung akan keluar. Gitu. Jadi gak usah takut buka Literasi Cloud. Kalau tersesat pasti explore dulu, nggak apa-apa, wajar kebingungan. Setiap hari dibuka, dan saya yakin Bapak Ibu akan ahli nanti. Oke, nah ini caranya untuk mengunduh video. Nah, Bapak Ibu yang sinyalnya mungkin tidak stabil, hari ini bagus, besok misalkan hilang sinyalnya ya, jadi jangan khawatir, videonya bisa di-download. Jadi saat Ibu di-download udah nggak ada internetnya. Caranya bagaimana? Buka videonya, lalu kemudian klik, lalu kemudian di pengunduhan. Kalau tadi tonton, lalu sebelah kanan adalah pengunduhan. Diklik pengunduhan, lalu akan terdownload sendiri. Jadi akan muncul di galeri Bapak Ibu. Nah, dan size-nya juga bisa disesuaikan dengan internet Bapak Ibu ya. Ada small sampai ada yang large. Dan Bapak Ibu kalau sinyalnya nggak terlalu bagus, bisa pakai S, bisa pakai medium, dan lain-lain. Sesuai dengan internetnya. Kalau nggak mau lama, S. Gitu. Jadi bisa disesuaikan, dan udah ada langsung di galeri Bapak Ibu, dan bisa langsung ditonton bersama dengan anak-anak